Bagi kita semua, yang saya hormati orang tua kita, bapak kita, kakak kita, Pak Camat Warak Timur, pribadi Bapak Ruslan beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Babin Kamtipmas, para lurah, para RT RW, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang paling banyak ini tokoh perempuan, karena ini yang saya lihat mewarnai pada malam hari ini. Jadi memang pantas Pak Camat ini sukses di Warak Timur karena dicintai sama ibu-ibu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Malam ini yang pertama yang saya ingin ucapkan permohonan maaf karena ada banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang saya lakukan sebagai warga Warak Timur. Yang pertama, saya tidak hadir memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada camat kita. Pak Camat waktu itu pesan sama saya, ulang tahun akan dirayakan oleh warga sebagai wujud rasa syukur. Saya bilang ya, saya hadir, namun keluarga kita di Warak Timur harus kita buatkan acara yang meriah. Ternyata konsep pertama direncanakan di Labombo, namun kita laksanakan di sini, itu sudah cukup, sangat baik. Yang kedua, sebenarnya pada saat 2 hari sebelum acara, saya disampaikan beliau acara hari Kamis, ya, hari Kamis. Namun karena ada undangan dari Al-Azhar Jakarta, mungkin ada yang melihat kegiatan itu di berita media maupun media sosial. Al-Azhar Jakarta mengajak kami pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kunjungan daripada Al-Azhar sekaitan dengan rencana pengelolaan sekolah Islamic Center. Saya selalu bilang sama Pak Wali, kalau Islamic Center mau dikelola sekolahnya, itu jangan setengah-setengah. Harus brand yang masuk adalah brand internasional. Kenapa? Palopo ini harus selalu di-upgrade. Siapa yang upgrade Palopo adalah kita-kita ini. Selalu di-upgrade dan di-upgrade. Sekolah yang mau masuk sudah tentu akan mengangkat nama baik Kota Palopo ketika Al-Azhar jadi masuk ke sini. Dan insya Allah sesuai dengan apa yang kami temui di sana, Al-Azhar sudah memastikan diri bahwa dia akan buka di Palopo. Dia buka 2 kelas tes ya. Rencananya Al-Azhar akan membuka 2 kelas TK, 2 kelas SD, 2 kelas SMP, 2 kelas SMA. Itu akan kompleks dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA. Jadi insya Allah Palopo akan memiliki sekolah bertaraf internasional. Kenapa? Karena tinggal menunggu MOU. Insya Allah pembicaraan di Jakarta kemarin bulan 1 sudah mau terima siswa. Bulan 1 kemarin saya sama-sama dengan Pak Kabak Hukum saya temui lagi tadi, cepat Pak diselesaikan perdanya, karena sekolah itu kita sudah harus ucapkan selamat datang, welcome Al-Azhar to Palopo pada saat Januari yang akan datang. Dan ini harus disambut meriah oleh masyarakat. Kenapa?
Al-Azhar itu tidak sembarang buka sekolah. Al-Azhar itu tidak sembarang buka sekolah. Hanya melihat kota yang berpotensi, kota yang berprospek maju ke depan yang akan ditempati buka. Kenapa Palopo yang dipilih? Karena Palopo ini epicentrum Tanalu dan Toraja. Bahkan di Jazirah Utara Sulawesi Selatan, Palopo itu kota tujuan. Kalau Belopa hanya kota persinggahan barangkali. Luwu Utara itu bukan kota tujuan, tapi orang datang ke Luwu Utara pasti bermalamnya di Palopo. Ya, orang ada acara di Luwu, di Palopo bikin tidur, besoknya baru kembali ke Belopa. Iya kan? Karena kita di sini memang kota. Jadi untuk masa-masa yang akan datang, masyarakat Palopo harus selalu ada dalam pikirannya bahwa kita harus sadar Palopo ini adalah kota, cerminan daripada ibu kota, daripada Tanalu. Bukan ibu kota Palopo saja yang dipikirkan, tapi kota Palopo adalah ibu kotanya Luwu. Ibu kotanya Luwu. Saya tidak bilang provinsi ya, tapi ketika terbentuk provinsi ke depan, maka Palopo mutlak menjadi ibu kota provinsi. Makanya karena potensi itu ada. Potensinya ada, bandara sudah dekat, kita punya pelabuhan, kita masih ekonominya baik dan lain-lain sebagainya. Ini terlalu jauh saya cerita Jakarta ini. Sekarang yang saya mau cerita, ada lagi acara mau dibikin bulan 12. Warga lagi yang meminta. Jadi tadi saya dampingi Pak Wali di Temalebak. Di Temalebak tadi peresmian masjid. Tokoh masyarakat bersama dengan rumpun keluarga Pak Imlan itu meresmikan masjid. Semua rumpun keluarganya membangun masjid. Pak Wali berarti mau disuruh lama-lama ini. Pak Wali yang resmikan, saya langsung ditanya sama Camat Bara. Dia bilang ada acaranya Camat. Saya merasa kalau ada acara di Warak Timur, bentuknya apapun, ya saya wajib terlibat untuk berpartisipasi. Kalau Pak Camat kemarin syukuran milad ulang tahunnya yang ke-28. Masih muda. Umur berapa? Umur 54. Beda 14 tahun sama saya. Tapi berdosa kalau saya panggil Om. Mending panggil senior saja supaya saling mensupport untuk tetap jadi muda. Kemarin acaranya Pak Camat milad di sini. Saya nanti ada juga nasarku. Saya bernasar juga. Mudah-mudahan saya umur panjang sampai di Maret tanggal 9. Saya tidak mau ulang tahunku yang ke-40. Saya tidak mau keluar dari Palopo. Kenapa? Ulang tahun yang ke-40 itu menurut Rasulullah usia matang-matangnya seorang laki-laki. Usia matang-matangnya seorang laki-laki. Salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh Rasulullah pada waktu itu, kalau mau jadi pemimpin, usianya matang-matangnya adalah 40. Oke, jadi hari ini, malam ini bina keakraban. Tapi saya bukan penduduk pindah ya. Bukan. Keakraban berarti terbangunnya silaturahmi, persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan. Bulan 3 nanti masuk usia 40. Mungkin saja kalau saya umur panjang, niat saya mau ulang tahun sama warga Warak Timur.
Ya. Kenapa saya pilih? Saya tidak libatkan yang lain. Kenapa saya pilih warga Warak Timur? Karena saya orang Warak Timur juga warganya. Ya. Ya. Di situ pun barangkali bulan 3 nanti, bulan 3 itu ada proses transformasi. Kalau bahasa ilmiah, bahasa istilah ilmiahnya transformasi. Usia 40, momentum bulan 3 tahun 2023 itu momen di mana orang harus bersikap secara politis. Saya harus bersikap secara politis. Kenapa? Saya tidak mau lagi mengabdi dalam kapasitas sebagai ASN, tapi mungkin akan bergeser pengabdian itu masuk ke dunia politik. Entah seperti apa nanti, saya hanya bersandar kepada Allah, karena runtuh pun langit. Kalau saya ditakdirkan di Jakarta, saya pasti akan di Jakarta. Runtuh pun langit, kalau saya ditakdirkan di Palopo, saya pasti akan di Palopo. Jadi saya tidak pernah, ibu-ibu, keluarga semua, saya tidak pernah, saya selalu menjaga saya punya hati. Tidak mau bicara takabur. Ya, tidak mau saya bicara takabur. Kenapa? Karena saya berada pada posisi yang mengalami fakta dan nyata. Apa itu? 3 kali Pak Judas calon. Kalah. Pertama kalah. Kedua kalah. Ketiga menang. Kenapa? Karena memang takdirnya. Di pertama pertarungannya belum. Yang kedua belum. Yang ketiga, kenapa tidak mundur-mundur ini orang? Kenapa ini orang tidak ada sorok? Nah, bahasa di kampung saya itu dek sorok. Mau terus. Ternyata ada memang rahasia ilahi di sini. Bahwa Allah memang telah mencatat di Lauhul Mahfuz bahwa umur sekian Pak Judas menjadi khalifah di daerah ini. Cocok tuh? Dibakar pun kantor wali kota, Pak Judas masih tetap jadi wali kota. Kenapa? Karena takdir. Sama juga dengan saya secara pribadi, tidak pernah mau menyombongkan diri, tidak pernah mau takabur. Orang barangkali sudah kiri kanan banyak pasang baliho, takut bangka saya kasihan. Takut bangka saya. Kenapa? Ada satu yang saya khawatirkan. Kalau saya pasang baliho, nanti orang banyak yang berdosa. Karena persoalan hati, iri, dengki. Jadi sudahlah, saya mending dekati saja ibu-ibu. Saya mending dekati saja ibu-ibu. Majelis kawin, majelis masjid barangkali, komunitas ibu-ibu yang ada di kelurahan-kelurahan, mending saya ajak saja, ayo kita pergi kumpul-kumpul, bikin masak-masak, makan-makan. Karena sudah tidak zaman, bosan nih sekarang orang. Kalau mukanya Pak Farid masih dipasang di baliho, berarti masih belum percaya diri. Bosan nih orang. Kenapa? Karena kemarin tahun ini 20.000 rumah di Palopo itu dimasuki saya punya kalender. Jadi saya hitung itu, Bu. Saya hitung dan saya pastikan bersama dengan tim kerja kami 20.000 rumah di Palopo ini sudah ada saya punya gambar. Serius kayak ini, Bang? Nggak yang lain. Jangan kira di Warak Timur saja. Jangan dikira di Warak Timur saja. Kenapa? Karena memang kader sub PPKBD 400 orang. Kalau jalan 10 rumah satu orang, berarti 4.000 rumah satu hari. 4.000 rumah satu hari. Itu baru bagi kalender. Daripada mau bagi amplop. Tapi itu kita tes. Kenapa? Karena
kita pahami keluarga kita di bawah memang ini perlu selalu ada ikatan, perlu selalu ada ikatan sapa. Jadi kalau saya mau caleg tidak perlu saya pergi pasang baliho besar-besar. Kenapa? Karena banyak juga orang di Palopo tidak suka kalau saya pergi caleg. Banyak juga orang yang suka kalau saya pergi caleg. Nah, olehnya itu bulan ini kita ukur survei. Saya cerita mini riset. Ini riset yang kita cerita. Kita ukur survei. Ini bulan ini survei jalan. LSI, Lembaga Survei Indonesia, akan turun mengukur siapa-siapa yang terpotret di tengah-tengah masyarakat untuk baik jadi caleg maupun jadi calon penggantinya Pak Judas 2024. Ini kita ukur. Kalau hasilnya terpotret secara riset, maka bulan 3 akan ada sikap. Bulan 3 itu akan ada sikap di mana pilihan yang saya pilih. Karena ini satu, tidak mungkin saya mau caleg masuk lagi pilkada, mana mau dipilih, mau apa? Ini harus ada sikap. Bulan 3 insya Allah kita akan bersikap. Ini ada wartawannya seru ya ini. Besok beritanya lain lagi. Tapi tidak apa-apa. Bulan 3 memang semua harus bersikap. Kalau saat ini calon presiden Pak Anies Baswedan yang baru bersikap, dan itu sudah berjalan jauh, itu susah untuk dikejar. Bulan 3 saya harus bersikap. Bahkan saya sampaikan Pak Wali, kalau memang bulan 3 itu sudah harus mundur dari PNS, saya berani mundur. Saya berani mundur untuk menyusun strategi bertempur. Kita bertempur ke bawah. Dan memang target utama saya tidak mau kalah di Warak Timur. Saya tidak mau kalah di Warak Timur itu. Target utama Warak Timur harus wilayah di sana yang ada basis-basis orang. Tapi itu kita hargai. Jadi ya kembali lagi kepada takdir. Kalau takdir tidak akan kemana, namun perjuangan, usaha, upaya dan doa.